Assalamualaikum YouTube, selamat datang kembali di channel saya ya kan. Di video kali ini saya mau mengulas sedikit ya tentang tas yang baru saja saya beli. Ini brand dari Bandung, namanya Torch ya. Nah ini kemarin saya beli sekitar 200 ribuan ya, 201.800-an tepatnya. Ini kalau agan-agan cek di official store-nya Torch itu masih dibanderol di kisaran 300, atau kalau agan-agan dapat diskon itu mungkin di sekitaran 250-an ya, atau 270. Nah, ini saya beli bukan pada official store ya, karena nunggu diskonannya lama, sedangkan saya keburu ingin coba begitu ya. Sudah, kemudian saya putuskan untuk membeli. Ini seingat saya ada 3 warna, jadi ada biru atau navy, kemudian hitam full black seperti ini, dan satu lagi grey atau abu-abu. Saya sebenarnya naksir yang navy ya, nanti bisa akan lihat di tayangan video. Cuma karena navy ini harganya masih 280, yang paling murah diskon ya. Ya sudahlah, saya putuskan untuk beli yang warna hitam saja. Lagian untuk warna hitam kan lebih bisa menyamarkan noda begitu ya. Di paket penjualan yang saya terima hanya dapat 2 poin ini. Yang pertama, ini ada stiker, ini timbul dan reflektif ya, jadi bisa menyala, glow in the dark kalau tidak salah. Kemudian yang kedua, ini dapat seperti kartu ucapan. Nah ini ya, ini bandrol aslinya 418. Ini menjelaskan sedikit tentang bahan ya. Jadi kainnya adalah Duralite nylon. Ini ada petunjuk penggunaannya seperti itu. Oke, langsung kita coba untuk membahas sekilas ya tentang tas Torch Aquila ini. Jadi nanti saya tulis untuk dimensinya agan-agan. Ini punya panjang 47 cm, kemudian lebar depan belakangnya itu sampai 9 cm, sedangkan ke sampingnya ini itu sekitar 31 cm, dan ini kapasitasnya 19 liter. Mungkin kecil bagi sebagian agan-agan, tapi kalau untuk saya ini proper dan fit ya. Kalau terlalu besar itu di samping kesannya bulky juga banyak kompartemen yang tidak saya pakai, dan setelah saya cek-cek memang tas ini menurut saya yang paling proper untuk kebutuhan saya begitu ya. Oke, kita bahas yang pertama. Ini dari arah depan, mohon maaf ini tidak bisa menjangkau keseluruhan ya kan. Tasnya cukup simpel ya, finishingnya full black, hanya ada bordiran Torch semacam itu. Dan tas ini ya diklaim tahan air untuk intensitas sedang ya, jadi kalau hujan itu masih gerimis rintik begitu, itu kalau tidak terlalu lama intensitasnya tidak langsung menghantam atau menerjang bagian dalam. Jadi untuk intensitas sedang masih cukup aman ya, asalkan jangan dipakai untuk hujan-hujan ya. Kemudian ini kalau agan-agan lihat ya bentuknya, dia perpaduan backpack dan tote bag ya, jadi bisa digunakan di punggung dan juga bisa dikaitkan di bahu begitu ya. Oke, kita coba kompartemen yang paling depan. Di sini bentuk zippernya cukup besar, dan seingat saya Torch itu untuk resleting semuanya pakai YKK ya. Dan ciri khasnya Torch, semua gantungan resletingnya pasti ada kompasnya semacam ini. Oke, kita buka. Ini cukup dalam, jadi tinggi dan lebarnya sama ya dengan pola jahitannya semacam ini. Kemudian bagian dalamnya ini warna hijau, dan memang khasnya Torch itu memang hijau ya, supaya gampang mencari barang begitu ya. Oke, kemudian kita lihat di sisi sebelah kiri ya. Ini side pocket hanya ada di sebelah kiri, ini bisa untuk tumbler. Nah, semacam ini ya untuk tumbler, dan ini ada bordiran Aquila. Sisi sebelah kanannya polos, hanya ada dari Torch begitu ya. Nah, kita langsung lihat bagian belakang ya. Untuk padding dia kesannya kaku dan ada bordiran Torch macam ini. Sayangnya tidak ada pengait dada begitu ya, padahal itu saya harapkan ada di tas-tasnya Torch. Untuk tali webbingnya ini cukup solid, jahitannya juga cukup rapi, dan ini sudah di double jahitan ya, jadi ya lumayan ya. Pengalaman saya menggunakan tas Torch itu cukup
bagus untuk jahitan. Nanti ada satu kelemahan yang akan saya tunjukkan ke agan-agan, tapi di resleting depan begitu ya. Oke, semacam ini tidak ada bagian yang menonjol ya, karena memang sejatinya digunakan untuk tas kantoran begitu. Nah, kemudian kita lanjut bagian tengah, ada 2 kompartemen yang masing-masing kompartemen ini sudah dilengkapi dengan dual zipper. Dan ya, ini sedikit berbeda dengan gantungan zipper ya, atau pengait zipper. Beda dengan pengait zipper torch pada umumnya. Ini mungkin baru ya bentuknya. Nah, ini lebih awet daripada yang sebelumnya. Oke, untuk kompartemen tengah yang pertama ini tidak bisa full, jadi hanya sampai separuh saja semacam itu. Kemudian kalau dibuka, ini didominasi kain furing ya, warna hijau menyala begini, label torch, dan di sini ada hologramnya juga. Nah, ini yang unik kan, ini di belakangnya ada 4 kompartemen. Yang pertama ini kompartemen yang jaring-jaring di bagian bawah, ini bisa untuk tempat charger agan-agan atau barang lain ya. Kemudian di bagian atasnya ini juga ada 2, ini bisa untuk dompet atau gawai atau buku semacam itu ya. Jadi untuk membawa buku-buku kantor ya, atau peralatan kantor ringan, ini saya pikir masih cukup proper ya. Nah, dan kita lanjutkan di kompartemen terakhir. Ini untuk meletakkan laptop. Jadi untuk laptop ini terpisah dari kompartemen utamanya. Nah, untuk laptop ini sayangnya hanya seperempatnya ya. Ini bisa agan-agan lihat. Ini kalau ini separuh, ini seperempatnya. Jadi hanya bisa terbuka semacam ini, dan dilengkapi dengan foam sampai, coba saya lihat yang bagian bawah ya. Oke, sampai bagian bawah ini ada lapisan foamnya. Jadi untuk laptop ini cukup aman dari benturan depan belakang, dan bagian bawah atas juga ini terlindung dengan aman ya. Oh ya, ini untuk kapasitas maksimumnya 15 inch. Jadi ROG, laptop ROG itu yang 16 inan ya, 16,5 mungkin masih masuk ya. Untuk first impression saya mengenai tas 2-in-1 untuk seri Aquila dari Torch ya. Jadi ini bisa untuk tote bag dan untuk ransel. Yang saya dapatkan 200.000, menurut saya masih cukup murah begitu ya. Apalagi ini juga simple desainnya. Memang kalau untuk kantoran saya pikir lebih bagus yang desainnya simple seperti ini, tidak terlalu mencolok begitu ya. Yang penting bisa mengakomodir semua kebutuhan yang saya akan bawa di kantor untuk pekerjaan begitu. Barangkali ada rekan-rekan yang punya pengalaman menggunakan tas Torch atau seri Aquila ini. Nanti silakan boleh tinggalkan di kolom komentar, atau kalau ada pertanyaan juga silakan. Nanti mungkin kalau ada update saya tulis di kolom komentar ya. Mungkin nanti akan saya pin kalau ada update mengenai tas ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa kan, jangan lupa untuk rekan-rekan yang belum sholat silakan sholat. Kita akan bertemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye kan. Assalamualaikum. Ya, link pembelian ada di deskripsi video ini ya.